Terima kasih. Untuk stem cell ini kan sebuah terobosan baru di mana bahwa kita nanti akan bisa paling tidak membuat kans untuk orang sehat lebih besar dan lebih berguna, bahkan untuk semua penyakit. Nah kebetulan kami sebagai institusi kesehatan, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit RSPPN ini memang menggandeng atau berkolaborasi dengan Vinsky Tower, dalam hal ini ya Celltech Stem Cell Center. Celltech Stem Cell Center. Nah itulah gunanya, makanya kami akan mengeksplor atau mengekspos bahwa stem cell itu sangat-sangat berarti untuk penderita-penderita penyakit-penyakit baik degeneratif atau penyakit ketuaan atau penyakit-penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Baik, saya bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Kuasa pada hari ini kedatangan seorang karumkit yang luar biasa dengan timnya, dok. Ya, jadi hari ini Celltech Stem Cell Center memberikan kolaborasi persembahan bagi bangsa ini dengan bekerja sama dengan sebuah rumah sakit luar biasa, karena ini adalah Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman. Ya. 26 lantai, dari namanya saja kita sudah bisa tahu bahwa ini adalah one of the most important hospital. Jadi di sana akan ada pelayanan stem cell therapy by Prof. Dr. Debbie Vinsky. Di sana akan ada pelayanan Celltech Stem Cell, jadi bagi para pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan yang canggih ini dan mendapatkan the best quality, ya, the best quality kenapa? Karena sudah divalidasi menjadi Center of Excellence dengan kuantum teknologi, dan pelayanan itu akan ada di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman, yaitu yang karumkitnya yang ini. Hebat sekali, baru dilantik 1 minggu, sudah melakukan langkah besar dan kami menyambut baik karena kami sama-sama percaya bahwa visi daripada Bapak Presiden Prabowo itu harus kita jalankan. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu ada pemimpin. Dan kita dikaruniai seorang pemimpin yang baik, jadi saya menyambut baik ajakan untuk berkolaborasi daripada Dr. Markus Wibowo. Saya langsung sampaikan kepada CEO kami, Dr. Natasha Vinsky, dan kami seluruh tim full speed mendukung. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Bahkan bukan cuma ini ya, nah mungkin Dr. Natasha bisa menceritakan tentang gen terapi dan untuk memperpanjang telomer sama printing organ. Sudah puluhan, kalau mereka ke 68, kita 20 lebih lah. Jadi kami semua. Iya, tapi kayaknya yang paling seksi ini. Karena rumah sakitnya primadonanya Pak Presiden, jadi paling seksi rumah sakit ini. Karena berpikiran maju dan mereka bergerak, menurut saya dari semua yang kami kerjasama, alhamdulillah pada hari ini tuh luar biasa cepatnya ya, luar biasa cepat prosesnya dan luar biasa teliti. Tim hukum kami sampai tadi malam tuh sampai jam 1 malam ya, masih berdiskusi sampai akhirnya tuntas. Jadi kedua belah pihak benar-benar ingin memberikan persembahan yang baik bagi kesehatan masyarakat dan pertahanan negara. Baik, tentunya setelah ini kami akan menetapkan bahwa nanti ada beberapa dokter, di mana dokter itu 12. Kalau tidak salah 12 dokter spesialis kami akan diberikan pelatihan atau pengajaran tentang bagaimana mengelola stem cell ini. Utamanya pada saat bagaimana kita menggunakan stem cell ini untuk perbaikan atau untuk penyembuhan pasien. Kami akan siapkan seperti tadi 12 orang spesialis dokter kami, ya antara lain dokter bedah, dokter penyakit dalam, dokter subspesialisnya seperti bedah saraf, ortopedi, urologi, kemudian juga obsgin, kemudian dokter jantung, yang tentunya nanti akan berkecimpung dalam hal pelayanan di stem cell ini. Belum lama ketemu, tapi sebenarnya pasien-pasien kami dari dahulu, Pak Joko Santoso sudah jadi pasien sebelumnya. Jadi waktu pemilihan Pak Prabowo pertama kali apa kedua kali, beliau juga sudah jadi pasien di sini. Baru ketiga kali terpilih menjadi presiden. Jadi chemistry itu sebenarnya sudah terbentuk. Sudah terbentuk bahwa kami percaya bahwa pertahanan negara bukan cuma soal ekonomi saja, tapi juga kesehatan. Dan ini kita belum lama luar biasa cepat sekali ya, karena itu sebenarnya suatu kemajuan tergantung daripada leadernya.
Jadi seperti negara ini ya leadernya beliau, Karum Kitnya seperti ini, saya rasa ini akan menjadi one of the best supaya semoga bisa jadi pusat health tourism untuk dunia. Untuk dunia sehingga pelayanan stem cell itu bisa hadir di sana dengan cepat dan seperti dikatakan Dr. Markus dari World Council of Stem Cell, saya sudah komunikasikan terus terang, sudah 2 kali meeting bahwa akan ada certification dari pusat dunia karena kami adalah GMP-nya adalah international GMP juga dari World Council of Stem Cell di mana dokter-dokter ini akan tersertifikasi dunia dan juga tentu saja dari pelatihan yang punya nilai dari SKP dari Kemenkes juga ya karena kita masih berada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi terpenting sekali bahwa ke-12 dokter ini, tapi jumlahnya silakan ditambah. Saya ikut Pak Bos saja, Dokter Markus kalau memang ada yang berminat, tapi untuk awal mungkin 12 dulu kita akan sertifikasi. Jadi di sana akan ada pelayanan tali pusat untuk ya Opsgin di mana pasien-pasien yang melahirkan yang ingin menyimpan tali pusatnya bisa di-pool di sana, kemudian disimpan di laboratorium kami karena kami mempunyai izin Kemenkes dan juga stem cell-nya itu dari Celltech Stem Cell Center yang tervalidasi. Tapi pelayanan bisa dilakukan di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Sudirman. Dan ada lagi yang akan datang, ini kan baru pertama, tapi tadi Dr. Markus sudah mengatakan bahwa Celltech dan Rumah Sakit Pusat Pertahanan akan memberikan adendum lain dalam kerjasama ini, yaitu pada bidang-bidang yang Dr. Natasha bisa jelaskan mungkin, 3 itu. Ya, selain stem cell yang kita lakukan sudah sejak lama ya, kita juga akan mulai mengajarkan dan mungkin mulai mengaplikasikan dan mempelajari lebih dalam tentang peptide bioregulator dan juga gene therapy. Jadi kalau misalnya stem cell memperbaiki jaringan kita on a cellular level, dalam level yang seluler, kita juga akan mempelajari lebih dalam ataupun lebih detail, lebih kecil lagi di tubuh kita, tapi juga akan mensupport penyembuhan pasien, yaitu kalau peptide bioregulator itu dalam level gen, kita memperpanjang telomernya. Jadi bukan hanya memperbaiki sel dan jaringannya, tapi juga memperpanjang telomernya supaya lebih baik lagi jaringan tersebut, dan juga gene therapy kalau misalnya, terutama bila seseorang memiliki kelainan genetik. Tapi walaupun tidak, kita akan juga melakukan gene editing, karena gimana pun kita semua pasti ada masalah genetik, tapi kadang-kadang cuman kelihatan atau enggak, the phenotype-nya tuh kelihatan atau enggak, karena pasti genotype it's such a mess. Gitu. Jadi pokoknya kita mau pelajari semuanya supaya kita bisa menjadi manusia yang hidup optimal, supaya kita bisa terus berkarya. Apalagi untuk pertahanan negara itu sangat penting karena pasti Indonesia mau menjadi the best. Macan Asia. Asia kembali. Iya, Indonesia emas 2045. Sama printing organ. Oh ya. Printing kulit. Pastinya kita juga ingin bekerja sama dengan RSPN dalam tingkat printing organ. Jadi memang kalau misalnya dengan stem cell sendiri bisa kita gunakan untuk melakukan organ printing. Pasti it's not as simple as it sounds, tapi dengan laboratori yang memadai, ekspor yang ada, termasuk Prof. Debbie, jadi kita bisa melakukan organ printing karena pasti lebih baik dan lebih aman atau untuk memprevensi tissue rejection. Penolakan, reaksi penolakan. Ya, reaksi penolakan, tissue rejection. Kalau misalnya organ itu didonasikan dari orang lain. Iya, tadi kami, saya tambahkan ya. Tadi saya dengan Dr. Markus ini memang luar biasa. Bukan mau memuji ya, tapi waktu berbicara dengan beliau, saya paham sekali bahwa beliau respon dengan cepat karena banyak membaca. Begitu saya singgung mengenai printing kulit ya, dan kebetulan printing kulit kita bisa pakai bahan dari quantum stem cell. Jadi tidak bisa stem cell dengan open system biasa yang ada di mana-mana. Karena quantum teknologi itu hanya ada di sini, hanya 2 di Asia, di sini sama di Jepang. Dari bahan itu jika ada luka bakar kita nggak perlu pakai kulit yang lain. Kulit yang lain, iya. Karena kita ketahui di pertahanan itu kan kadang-kadang ada luka bakar, banyak korban ranjau ya. Ya ada yang tadi saya dengar juga disability, kasihan ya. Dan itu kita bisa menyelamatkan jiwa. Kita bisa menyelamatkan jiwa. Termasuk tadi gen terapi yang Dr. Natasha katakan, pada pasien-pasien dengan diabetes tipe 1 yang harus insulin seumur hidup, nah itu di dunia sudah mulai melangkah kepada gene terapi. Jadi gennya itu kita rapikan, kayak Dr. Natasha katakan. Itu kami kerjasama dengan Seattle, USA, sama dengan Geneva, Swiss Biotech, sudah tanda tangan kerjasama dengan Celltech. Saya berharap
dan Dr. Natasha juga sudah setuju bahwa apapun yang kita kolaborasikan, kita harus sumbangkan juga bagi negara. Dan saya memilih bahwa rumah sakit yang responnya sangat cepat itu adalah Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara. Karena very antusias gitu loh. Bukannya begini, udah ada belum ya izinnya. Jadi think out of the box. Ya, think out of the box. Dan itu bisa jadi penelitian kita bersama nanti ke depannya. Jadi semoga kerjasama Celltech dengan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara dalam bidang stem cell akan meningkatkan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Pertahanan Negara. Dan ingat, dalam anti-aging medicine itu no single bullet. Ya, jadi pasien tetap harus diperiksa. Dari pihak kami pun, Finscare Data Center, kita bisa, pasien kita yang perlu MRI, kita juga akan mengirimkan kepada Rumah Sakit Pusat Pertahanan. Di sana ada CT scan, di mana di sini kita tidak lakukan. Ya, karena kami adalah klinik utama. Jadi itu akan kami kirimkan kepada Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara. Jadi kedua belah pihak bekerja sama demi kepentingan pasien, kesehatan, ketahanan negara menuju Indonesia Emas. Untuk implementasi memang kita kan terbuka. Kita menerima pasien umum itu kan terdiri dari yang BPJS maupun pasien private, pasien perusahaan, pasien asuransi. Jadi semua orang bisa nanti mengakses kesehatan lewat rumah sakit RSPPN Sudirman, termasuk lingkup di sekitar rumah sakit. Jadi mungkin radius 1-2 km di sekitar, itu akan memberikan manfaat untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Kemudian juga kami juga membidik untuk orang-orang yang mau ke luar negeri. Tidak perlu ke luar negeri kalau mau stem cell, ke RSPPN saja kan. Jadi akan menghemat ini. Dan kami akan layani seperti seorang raja datang ke kerajaannya sendiri. Wow, luar biasa. Iya, benar. Jadi nanti pelayanannya akan kurang lebih memiliki level yang sama, yaitu pasien yang jadi rajanya, seperti dikatakan oleh Dr. Markus tadi. Kalau mau stem cell, tidak usah ke luar negeri. Cukup ke Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman, sudah bisa melakukan stem cell terapi. Mana kualitasnya juga tidak kalah. Iya. Iya, tidak kalah dengan luar negeri, tidak kalah dari internasional. Dan kami berharap, saya dan Dr. Markus, Dr. Natasha, dokter berharap bahwa sekitar 100, macam-macam ya data, 170 triliun itu jangan setiap tahun lari ke luar negeri. Harus kembali ke negara kita, pergilah stem cell, simpan tali pusat juga tidak usah di luar, silakan ke Rumah Sakit, ya RSPPN. Saya hafal panjangnya loh. Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman. Sampai saya hafal karena begitu niat saya bahwa ini akan jadi kolaborasi yang hebat. Dan nanti pada Stem Cell 2025 di Roma, Italia, saya juga akan ikut mempromosikan RSPPN ini. Kebetulan saya menjadi President of the Congress di Roma, Italia. Nah, itu saya akan mempromosikan RSPPN ini ke dunia. Oke, terakhir harapan dari Prof maupun dari Pak Markus dari kerjasama ini? Ya, harapan kami ini baru awal karena baru penandatangan MOU. Selanjutnya kami akan segera menindaklanjuti bagaimana kita bukan hanya omon-omon atau bukan hanya tanda tangan seremonial, tetapi kami akan lanjutkan dengan kerja yang nyata. Kerja yang nyata ya kami akan bentuk tim. Kami akan melaksanakan apa yang harus dilaksanakan, termasuk aturan-aturan melengkapi semua bagaimana untuk menjadi pelayanan stem cell sendiri, perizinan segala macam. Dan tentunya kolaborasi ini juga ditangkap sekali dengan Prof. Debbie dan kami ya sangat appreciate dengan beliau. Itu mungkin. Iya, harapan saya kerjasama antara Stem Cell Therapy by Prof. Debbie Finsky dan Celltech Stem Cell Center dengan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman, RSPPN, ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa melayani pasien seperti seorang raja di kerajaannya sendiri. Jika Anda yang membutuhkan stem cell, datanglah ke sana karena akan bertemu dengan dokter-dokter yang hebat dari Rumah Sakit Pusat Pertahanan ini. Dan juga ini akan menyumbangkan devisa bagi negara di mana tidak perlu pergi ke luar negeri. Ini rumah sakitnya 26 lantai, keren sekali, bisa dilihat di Google ya. Dan hanya 12 menit jaraknya dari Finsky Tower. Mudah-mudahan dan pelayanan stem cell dari Celltech di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman ini bisa menjadi sebuah langkah maju
untuk menyehatkan bangsa menuju Indonesia emas. Ya, nah mudah-mudahan nanti dari data yang kita sudah ada, oh iya saya lupa bilang tadi bahwa kerjasama ini bukan hanya stem cell, ya, jadi kerjasama kita bukan hanya stem cell tapi turunannya stem cell atau metabolitnya stem cell, yaitu sekretom stem cell untuk punya glass skin. Walaupun saya bilang pasien jangan suntikan itu secara intravena sekretom ya, tapi itu bisa dipakai untuk otot atau untuk kecantikan, juga exosom. Jadi dan juga sekretom untuk luka bakar. Sebelum printing organ itu jadi, kita bisa mulai dari situ. Jadi banyak sekali pelayanan yang bisa dilakukan di RSPPN. Terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.